Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizasan Pauji dengan NIM 3012401, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Bali, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan capstone project kecerdasan buatan saya di mata kuliah kecerdasan buatan yang berfokus pada bidang computer vision. Nah, tema yang saya pilih ini yaitu tentang proyek klasifikasi kematangan buah tomat menggunakan pendekatan deep learning. Alasan saya memilih tema ini adalah karena proses pemilahan kualitas hasil panen khususnya tomat itu masih sering dilakukan secara manual yang rentan terhadap subjektivitas. Dengan sistem klasifikasi tomat ini dihadapkan dapat membantu menyortir tomat mulai dari mentah hingga sangat matang secara lebih cepat, konsisten, dan akurat. Nah, untuk selanjutnya pada processing IPJNB, terus juga untuk datasheet ini saya ngambil di Kaggle. Itu di sana banyak data-data. Terus untuk project ini saya menggunakan data yang bersumber dari platform Kaggle yang tadi saya sampaikan bernama Tomates Dataset. Nah, dataset ini terdiri dari perkumpulan gambar tomat dengan beberapa kelas kematangan yang berbeda. Ini tuh ya. Nah, banyak sekali dataset yang banyak. Terus untuk alur teknisnya yang saya rancang ini dimulai dari processing data, di mana gambar ini diubah menjadi resage dan dinormalisasi pixelnya agar siap masuk ke dalam model. Nah, saya juga menerapkan teknik data augment seperti rotasi dan flip untuk memperkaya variasi data latih agar model tuh tidak mudah overfitting lah. Itu. Nah, untuk arsitekturnya model ini saya memutuskan untuk membandingkan dua arsitektur conventional network neural network CNN yang efisien karena ya cukup bagus ya. Nah, untuk channel ini saya ngambil di MobileNet V2 dan efisiensi V0. Keduanya dipilih karena memiliki performa tinggi dalam pengenalan citra, namun tetap ringan dan cepat secara komputasi. Terus untuk metrik evaluasi, untuk mengukur kinerja kedua model, saya menggunakan metrik akurasi sebagai tolak ukur utama serta loss untuk menantang proses training validation. Tuh. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada train model MobileNet V2, terus train EfficientNet B0. Nah, untuk demo ini sistem secara langsung sistem secara langsung. Terus di sini juga saya memiliki notebook untuk di JavaScript-nya. Jadi biar rapi gitu. Nah, nanti tuh si training itu nanti akan disimpan ke shape model seperti yang bisa dilihat di layar, karena ini sudah di run. Karena kalau misalkan di run mendadak itu cukup lama. Itu nanti tuh ada input, nanti saya masukkan sebuah gambar acak dari data testing, terus proses model membuat gambar tersebut melakukan processing yang sama seperti saat training, lalu memberikan prediksi. Terus output model mengklasifikasi gambar tersebut sebagai dengan tingkat keyakinan confidence score sebesar berapa persen. Itu sekitar 91% dan test loss-nya 0,2054. Di sini juga kita tahunya hasil prediksi itu beberapa gambar acak lainnya menggunakan
kedua model dan secara umumnya kedua tersebut berhasil mengenali kelas kematangan dengan cukup tepat ya itu. Nah, selanjutnya itu ada evaluation IPYNB. Nah, ini tuh setelah melatih dan mengevaluasi kedua model, berikut adalah selain dari arsitektur Net V2 yang berhasil mencapai beberapa akurasi modelnya itu. Nah untuk akurasi modelnya itu ada di 91 untuk mobilnet, dan untuk efisien B03 nya itu di 31 akurasi, presisinya 91, itunya di 17, si EV mobil di rekal 91, EV rekal 31, dan mobil V1 skornya 0,91 dan V1 skor efisien net B0 nya 0,16 gitu. Nah, dari hasil tersebut pendekatan menggunakan efisien net B0 terbukti sedikit lebih superior dibandingkan mobil net V2 dalam membandingkan fitur halus antara tomat yang setengah matang dan sangat matang. Keberhasilannya utama dari sistem ini adalah model mampu secara konsisten mengenali pola warna dan tekstur kematangan tomat. Namun terdapat keterbatasan yang saya temukan. Sistem ini kadang masih salah prediksi atau misklasifikasi jika tomat dipoto dengan kondisi pencahayaan yang terlalu redup atau sulit yang tertutup bayangan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem sangat bergantung pada pencahayaan yang konsisten. Mungkin sebagai kesimpulan dari presentasi ini, kedua model. Nah, sebagai kesimpulan, kedua model tersebut dapat bekerja dengan sangat baik, namun ketersediaan data yang lebih bervariasi dalam hal pencahayaan mungkin akan menyempurnakan model di masa depan gitu. Di sini juga ini untuk ininya hasil model tes set gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.